CP, kembali lagi di YouTube channel Clara Panggabean. Kembali saya bersuasapa kepada kalian semua. Saya Clara Panggabean adalah seorang advokat muda yang baru saja dilantik dan disumpah. Saya bangga akan profesi saya sebagai advokat. Dan hal ini sangat menyenangkan bagi saya karena saya bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, kemudian memberikan pemahaman tentang hukum, bahkan membela kepentingan klien. Dalam proses saya menjadi seorang advokat, ada materi yang diberikan pada saat saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, yang merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan tugas profesi dan merupakan dasar atau landasan untuk melaksanakan tugas kita sebagai advokat, yaitu harus berpedoman kepada Kode Etik Advokat Indonesia. Berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, apabila terjadi pelanggaran oleh advokat, maka terhadap advokat tersebut dapat dijatuhkan sanksi yang paling ringan hingga yang paling berat, yakni pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Tetapi saat ini saya tidak akan membahas tentang sanksi tersebut, melainkan saya akan membahas bagaimana seorang advokat sedemikian rupa diatur dalam rangka menjalankan tugasnya. Antara lain, advokat tidak bisa mentelantarkan kliennya. Itu merupakan salah satu yang saya ingat. Hal tersebut berarti advokat harus secara maksimal dan profesional dalam membela kepentingan klien, baik itu selaku penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, ataupun membela kliennya baik itu selaku tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana dalam proses persidangan maupun di luar persidangan. Ada yang saya lihat sangat relevan dan perlu dikaji, yaitu ketentuan di dalam Kode Etik Advokat yang secara tegas dan jelas diatur di dalam pasal 5 yang menyatakan hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercaya. Namun faktanya, yang kita lihat terutama akhir-akhir ini, di publik adanya suatu peristiwa di mana antara advokat saling menyerang dengan sesama advokat lainnya. Saya tidak bermaksud untuk masuk ke dalam permasalahan atau persoalan mereka. Tetapi menurut saya hal ini justru menimbulkan pertanyaan. Bukankah apabila advokat saling menyerang di publik justru diduga melanggar kode etik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 huruf C yang menyatakan keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain. Apabila berdasarkan kode etik, kalau seorang advokat diduga melanggar kode etik, ya sebaiknya laporkan saja ke organisasi. Ini yang saya tahu teorinya. Dalam ketentuan kode etik saja, pemeriksaan adalah tertutup untuk umum. Baru pada saat pembacaan putusan terbuka untuk umum. Hal ini berarti apabila ada peristiwa yang terjadi di antara teman sejawat advokat, tidak perlu diketahui secara umum, apalagi secara nasional. Diberitakan secara elektronik seperti TV maupun media massa lainnya seperti YouTube. Saya khusus menyoroti pelanggaran kode etik yang disebut pelanggaran etika. Namun, seandainya pun ada pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan sesama advokat, sebaiknya tidak usah saling membeberkan kesalahan tersebut.
laporkan saja ke pihak berwenang agar diproses. Karena avokat juga harus menghargai asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, apalagi menyangkut sesama rekan avokat. Jadi, saya selaku avokat muda berharap kepada avokat senior-senior hendaknya dapat memberikan contoh yang konkret bahwa avokat adalah officium nobile, yaitu profesi yang terhormat yang berdasarkan kode etik yang harus saling menghargai. Kiranya ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang saling menyerang antara sesama avokat yang dipertontonkan ke publik, sehingga masyarakat tidak menilai avokat suka berantem atau berdebat antara sesama avokat. Tetapi kalau berdebat di dalam proses persidangan antara sesama avokat dalam perkara perdata maupun antara avokat dengan jaksa dalam perkara pidana dalam persidangan, itu adalah hal yang biasa untuk mencari kebenaran. Jadi, mohon kepada avokat senior-senior supaya ke depan tidak lagi terjadi peristiwa seperti ini. Karena saya sebagai kalangan milenial sangat ingin agar avokat berwibawa dan dihargai, sehingga kecintaan saya dan anak-anak muda bahwa profesi avokat merupakan profesi terhormat dapat diimplementasikan, dan keinginan masyarakat mendapatkan keadilan melalui tugas-tugas avokat selaku penegak hukum dapat dirasakan. Salam dari saya, Clara Panggabean. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.